Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Wassalam. Terkabul itu pasti. Bapak Ibu sedulur RDI yang dirahmati Allah. Dari beberapa pertemuan pencerahan dan silaturahmi saya, sering mendengar beberapa keluhan dari para tamu. Pak Haji, kok hajat-hajat saya belum Allah kabulkan? Kok doa saya belum Allah ijaban? Padahal saya sudah rajin sholat duha, sholat tahajud, puasa, sedekah, dan saya juga sudah yakin. Kenapa ya Pak Haji? Padahal sesungguhnya yang bersangkutanlah harusnya yang tahu. Katanya Yaki. Tapi kok masih nanya? Padahal ayatnya dalam Al-Quran sudah jelas. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Al-Quran Surat Al-Ghafur 60. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan bagimu. Al-Quran Surat Al-Mumin 60. Dari kedua ayat tadi sudah jelas yang namanya terkabul itu sudah pasti. Bahkan Al-Quran membahasakannya niscaya. Dan itu janji Allah. Masa Allah itu ingkar sama janjinya? Allah itu hanya satu yang gak bisa, yaitu ingkar janji. Kalau ingkar janji Allah macam apa itu? Jadi Bapak Ibu, yakinlah bahwa terkabul itu pasti dan niscaya. Tugas Pak Haji adalah memberikan guiden, arahan dan petunjuk melalui ilmu kandangnya. 18 larangan dalam ilmu kandang, yaitu tidak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngelung, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, dawen, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntut. Jadi hidup harus dijalani, dinikmati dan disyukuri. Karena jika kita bisa melakukan hal itu, semua hati kita akan terbuka. Sehingga rahmat, hidayah, dan ridhonya Allah akan mudah masuk. Sehingga segala hajat dalam doa kita akan cepat terkabulnya. Didorong lagi dengan sedekah yang kita lakukan serta berdoa dengan diiringi aminnya anak-anak yatim RDI. Loh, kenapa harus anak yatim? Baik Bapak Ibu, anak yatim itu jangankan berdoa. Jika dia nangis saja arsinya Allah bisa bergonkan. Seperti dalam tafsir Qurtubi di bawah ini. Apabila anak yatim menangis maka terguncanglah arsy Allah Ta'ala karenanya. Sehingga Allah Ta'ala menyeru kepada malaikatnya. Apa yang menyebabkan anak itu menangis setelah ayahnya dikuburkan? Para malaikat berkata, wahai Rabb, Engkau lebih tahu apa yang terjadi. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa barang siapa yang bisa menghentikan tangisan dan menyayangi mereka, maka aku akan menyayangi ridho padanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi 2:33-38. Bapak Ibu, apalagi anak-anak yatim di RDI ini adalah anak-anak yatim yang luar biasa. Ada anak yatim umroh, anak yatim yang sudah ibadah haji umroh. Ada anak yatim tahajud, setiap malam mereka kerjaannya sholat tahajud. Dan ada anak yatim kurung. Anak yatim yang sudah jadi yatim ketika masih di kandungan perut ibunya. Tentu sangat sulit mencari kriteria anak-anak yatim seperti itu. Bapak Ibu sedulur RDI yang dirahmati Allah, ketika kita berobat ke kandang embe tugas kita jika hajat-hajat kita ingin cepat terkabul. Ikuti dan lakukan apa yang sudah disuruh Pak Haji Dwi kepada kita, samina wa tona. Jangan banyak protes, tapi ikuti saja prosesnya. Karena semua sudah atas seizinnya. Jangan dikombinasikan apa yang sudah didapat ilmu dari kandang dengan ilmu lainnya. Serta jangan selingkuh berobat ke tempat lain. Padahal lagi terapi pengobatan di kandang. Dan satu lagi seperti yang Pak Haji bilang, yakinnya harus bulat dan keras. Apalagi jika kita punya hajat ekstrem, maka kuncinya yakinnya harus ekstrem. Sedekahnya ekstrem atau ibadahnya ekstrem. Serta ketika Bapak Ibu datang ke RDI, kandang embe niatkan semata mata hanya beribadah. Hanya mengharapkan ridho ilahi, bukan niat mau cari solusi. Karena jika ridho Allah sudah kita dapatkan, Allah akan buka jalan keluar permasalahan kita. Allah akan pertemukan dengan siapa yang akan memenuhi hajat kita. Solusi akan kita dapati bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta kita, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah.
Satu lagi yang penting bagi Bapak Ibu, ketika datang ke kandang embe ini, lepaskan seluruh atribut jati diri kita. Lepaskan brand kita, intinya tanggalkan seluruh pangkat, golongan jabatan dan harta kita. Simpan ego kita di belakang, jangan tampilkan jati diri kita. Sebab semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Hanya ketakwaanlah yang Allah nilai. Dan ketika Bapak Ibu mau pulang, lepaskanlah seluruh permasalahan Bapak Ibu di kandang. Embi jangan bawa pulang kembali permasalahan Bapak Ibu ke rumah. Yakinlah akan kedahsyatan aminnya anak yatim. Biarkan aminnya anak yatim yang akan bekerja. Dan jangan kepo serta turut campur terhadap hajat atau permasalahan orang lain. Dari kesemua itu Pak Haji mengumpamakan bahwa hajat kita itu ibarat roket. Roket bisa meluncur jika ada bahan bakarnya, yaitu sedekah. Dan aminnya anak yatim itu diibaratkan turbo dari roket tersebut yang akan membantu mempercepat peluncurannya. Sehingga akan cepat sampai, sebagaimana doa kita akan cepat sampai di hadirat Allah melalui aminnya anak-anak yatim RDI. Jadi sekali lagi tetap yakin bahwa terkabul itu pasti dan tetap konsisten memuliakan anak-anak yatim. Semata-mata hanya mencari ridhonya semata. Amin, amin, amin. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat tamu RDI Jabar Allah kabulkan. Bisa sayang bisa. Doanya apa? Jazakumullah khairon hatsiron. Doanya terkabul, hajatnya terkabul. Amin. Wassalam. Admin. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah, Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDI Kandang Embe, doa anak yatim